Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan di Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Gelang Marwadani dengan NIM 22425-120 dengan kelas 3F Akuntansi Manajemen absen 16. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas PMK 81 tahun 2024 khususnya pasal 130 sampai 137. Next, untuk pendahuluan pasal 130 sampai 137 ini pada PMK 81 tahun 2024 mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan masuk dalam bab 5 bagian 2. Nah, pada bab 5 bagian 2 ini berisi mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Next. Nah, untuk yang pertama adalah pasal 130. Informasi singkat, pokok bahasan pada pasal 130 ini membahas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dapat diminta kembali dengan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, pada pasal ini, jenis pajak yang dibahas dibagi menjadi tiga, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Di pasal ini terdapat 12 ayat. Nah, untuk pembagiannya di sini, pembagian ayatnya di sini pada jenis pajak penghasilan dijelaskan pada ayat 1 dan ayat 11. Untuk pajak pertambahan nilai dijelaskan pada ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan untuk PPNBM dijelaskan pada ayat 10. Nah, untuk ayat 12-nya ini mengenai penjelasan surat pemberitahuan atau SPT yang tidak dapat dibetulkan. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu pajak penghasilan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada pasal 1 berbunyi dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 yang terkait dengan pajak penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan permohonan. Selanjutnya pada ayat 11 dalam hal wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat yang pertama tidak dapat ditemukan yang dapat berupa pembubaran usaha atau tidak dapat melakukan pembetulan SPT. Permohonan dapat diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut. Nah, untuk yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai. Yang pertama adalah transaksi dengan PKP biasa atau kode PPN-nya adalah 01. Nah, dalam hal terjadi kesalahan pemungutan terkait dengan pajak pertambahan nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta oleh pihak yang terpungut atau pihak yang sudah dipungut PPN. Dalam hal pajak pertambahan nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, telah dikreditkan sebagai pajak masukan oleh pihak yang terpungut, PPN tersebut telah dianggap diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Jadinya tidak boleh ada permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, dalam hal PPN yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini, belum dikreditkan sebagai PM, belum dibebankan sebagai biaya, belum dikapitalisasi dalam harga perolehan, dan SPT masa PPN yang melakukan penyerahan sudah tidak dapat dibetulkan, PPN yang salah tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut dengan mengajukan permohonan. Nah, untuk eh, transaksi yang kedua yaitu transaksi dengan pemungut PPN. Dengan kode 02 dan 03. Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN oleh pemungut PPN, pajak yang seharusnya tidak terpungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut dengan mengajukan permohonan. Nah, dalam hal PPN yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tadi, telah diperhitungkan sebagai PK oleh pemungut PPN, misalnya bendahara pemerintah, yang merupakan pengusaha kena pajak, PPN tersebut ini dianggap telah diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Jadi tidak boleh ada permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Next. Nah, untuk yang ketiga, transaksi dengan pihak lain. Jika, dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN oleh pihak lain, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut ini dapat diminta kembali oleh pihak lain dengan mengajukan permohonan. Nah, dalam hal
dalam hal PPN yang salah dipungut sebagaimana pada ayat 7 ini belum dikreditkan sebagai PM, belum dibebankan sebagai biaya, dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan, dan surat SPT dan SPT masa PPN pihak yang melakukan penyerahan sudah tidak dapat dibetulkan, PPN tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut dengan mengajukan permohonan. Pihak yang terpungut ini adalah pihak yang sudah dipungut PPN oleh pihak lain. Nah, untuk ya, transaksi ketiga yaitu transaksi dengan perwakilan negara asing dan badan internasional yang merupakan subjek pajak bebas subjek bebas pajak. Nah, dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak PPN terhadap perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya yang dibebaskan dari PPN, PPN tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang menerima perolehan. Dan pajak terakhir adalah pajak penjualan atas barang mewah. Nah, dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pada PPNBM, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali melalui pengajuan permohonan oleh yang pertama yaitu pihak yang melakukan penyerahan atau biasanya penjual, atau pihak yang menerima perolehan atau pembeli, dan pihak yang melakukan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, terkait dengan pasal 12 ini, merupakan surat pemberitahuan yang tidak dapat dibetulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 8, dan 11 tadi, meliputi surat pemberitahuan atau SPT yang telah dilakukan tindak pemeriksaan oleh DJP dan SPT rugi atau lebih bayar yang disampaikan melebihi jangka waktu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, daluarsanya ini eh, jangka waktunya adalah 5 tahun. Lalu untuk pasal 131 membahas tentang syarat dokumen yang dibutuhkan dan tata cara penyampaian permohonan pengembalian pajak yang salah dipotong atau dipungut. Dalam kasus ini adalah subjek pajak dalam negeri. Terdapat 5 ayat pada pasal ini. Permohonan pengembalian yang sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya ini diajukan secara tertulis atau elektronik dalam bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa Indonesia ini tidak boleh ya. Nah, untuk syarat permohonan pengembalian terkait pajak penghasilan tersebut harus dilampiri dengan dokumen berupa perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, bukti pemotongan atau pemungutan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan, surat kuasa dari pihak yang dipotong, surat pernyataan subjek pajak luar negeri jika yang bersangkutan adalah subjek pajak luar negeri, bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri. Dan untuk syarat permohonan pengembalian terkait PPN dan PPNBM harus dilampiri dengan dokumen berupa perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, alasan permohonan pengembalian atas kelebihannya, faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, terus dokumen ekspor dalam hal ekspor BKP yang tergolong mewah untuk PPNBM, dan dokumen yang sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai pembebasan pajak PP, PPN dan atau pajak penjualan atas barang mewah, tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pengecualian pajak penjualan atas barang mewah. Nah, dalam hal dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 tadi, telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi JJP, dokumen tersebut ini tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan. Nah, tata caranya ini eh, sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Untuk yang kedua yaitu pasal 132 yang menerangkan tentang penelitian yang dilakukan oleh DJP terkait kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian yang diajukan wajib pajak kasus subjek pajak dalam negeri. Nah, DJP meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sesuai dengan pasal 131 tadi. Nah, dalam rangka meneliti kebenarannya, DJP dapat meminta dokumen dan atau keterangan kepada pemohon. Nah, pemberian pengembalian PPh dapat diberikan apabila memenuhi kriteria yang pertama yaitu pajak yang seharusnya tidak terutang ini telah disetor kas negara, dan yang B adalah dalam hal pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf A terkait dengan pemotongan atau pungutan PPh yang bersifat tidak final
final, pajak penghasilan tersebut tidak dikreditkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan WP yang dipotong atau dipungut. Pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut dalam SPT masa wajib pajak pemotong atau pemungut pajak. Dan yang keempat, pajak yang dipotong atau dipungut tidak digunakan, diajukan keberatan oleh WP yang dipotong atau dipungut. Dan yang E adalah pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf A, tidak diperhitungkan sebagai pajak subjek pajak luar negeri berutang di luar negeri dan tidak dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak subjek pajak luar negeri di luar negeri. Nah, untuk pemberian pengembalian PPN dapat diberikan apabila memenuhi kriteria yang pertama yaitu pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara sama juga. Pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf A ini tidak dikreditkan dalam SPT masa PPN, tidak dibebankan dan tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan. Pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh PKP, pemungut pajak pertambahan nilai atau pihak lain. Pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh WP yang dipungut sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 huruf E Undang-Undang KUP dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai, tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya adalah pemberian pengembalian PPNBM dapat diberikan apabila memenuhi kriteria yang pertama sama, yaitu pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut telah disetor ke kas negara, terus tidak dibiayakan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan WP yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan. Pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh pemungut PKP dalam SPP masa PPN pengusaha kena pajak. Pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh WP. Dan yang terakhir adalah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pembebasan pajak penjualan atas barang mewah atau pengecualian pajak penjualan atas barang mewah. Nah, untuk penelitian tersebut dihasilkan laporan hasil penelitian dan hasil penelitian tersebut dapat terdapat dua hasil. Yang pertama adalah dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, DJP dapat menerbitkan SKB LB. Nah, namun dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, DJP dapat menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada pemohon. Nah, untuk selanjutnya adalah permohonan kelebihan oleh subjek pajak luar negeri. Dalam hal atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang telah diterbitkan SKPLB terhadap SPLN, DJP ini dapat mengirimkan informasi kepada otoritas perpajakan negara domisili subjek pajak luar negeri tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakannya. Selanjutnya yaitu pasal 133 yang membahas tentang penyebab kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Penyebabnya di sini ada tiga, yaitu yang pertama kesalahan penerapan P3B dan keterlambatan pemenuhan persyaratan administrasi untuk menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan atau pemungutan, dan yang ketiga adalah persetujuan bersama. Untuk yang selanjutnya yaitu pasal 134 yang membahas mengenai kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap SPLN. Nah, permohonan pengembalian kelebihan PPh karena lebih potong atau pungut terhadap SPLN. Ayat 1, dalam hal ada kelebihan pemotongan atau pemungutan pada PPh subjek pajak subjek pajak luar negeri, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh WP pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan permohonan. Nah, apabila dalam hal wajib pajak melakukan pemotongan atau pemungutan tersebut tidak dapat ditemukan yang dapat berupa pembetulan usaha atau tidak dapat melakukan pembetulan SPT, SPT-nya permohonan ini dapat diajukan sendiri oleh subjek pajak luar negeri. Yang selanjutnya yaitu pasal 135 membahas tentang dokumen dan tata cara yang diperlukan untuk pengajuan pengembalian PPh dari SPLN yang telah dipotong atau dipungut. Yang pertama, pasal pertama adalah permohonannya ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Nah, bedanya tadi di sini hanya diajukan secara tertulis ya, teman-teman.
Dan dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan pengembalian ini yaitu perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, alasannya, bukti pemotongan atau pemungutan pajaknya, dan surat kuasa dari subjek pajak luar negeri, surat pernyataan subjek pajak luar negeri, surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri tersebut, salinan surat keputusan persetujuan bersama, dan dokumen pendukung bagi SPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan yang terkait dengan P3B. Dan tata caranya ini sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Nah, yang pasal 136, nah, di sini membahas penelitian yang dilakukan oleh DJP terkait kebenaran pembayaran pajak penghasilan oleh SPLN berdasarkan permohonan pengembalian yang diajukannya tadi. Nah, ketentuan umumnya di sini yaitu DJP dapat meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian tadi. Nah, dalam rangka penelitian tersebut ini, DJP dapat meminta dokumen dan atau keterangan kepada pemohon. Pemberian pengembalian dapat diberikan dengan memenuhi kriteria yang pertama yaitu pajak yang seharusnya tidak terutang tadi telah disetor kas negara dan pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan dalam SPT masa WP pemotong atau pemungut. Dan yang ketiga, pajak yang telah disetor tadi tidak diperhitungkan dengan pajak subjek pajak luar negeri yang terutang di luar negeri. Dan yang keempat, pajak yang telah disetor tadi tidak dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak subjek pajak luar negeri di luar negeri. Dan yang kelima, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan P3B oleh subjek pajak luar negeri. Nah, dari penelitian tersebut dihasilkanlah laporan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian tersebut dapat dihasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah eh, dari penelitian tersebut terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. DJP ini dapat menerbitkan SKPLB. Nah, sebaliknya pada pasal 6, dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian, tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. DJP ini dapat menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, dalam hal atas permohonan kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterbitkan SKPLB, DJP dapat mengirimkan informasi kepada otoritas perpajakan negara domisili subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, misalnya SPLN-nya ini terdapat di Amerika Serikat, maka DJP dapat mengirimkan informasi kepada otoritas perpajakan di Amerika terkait dengan SKPLB-nya. Dan yang pasal terakhir adalah pasal 137, membahas produk hukum yang diterbitkan DJP terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah dibahas di pasal-pasal sebelumnya dan jangka waktu terbit produk hukum tersebut. Nah, produk hukumnya ini DJP menerbitkan produk hukum yang pertama yaitu SKPLB dan yang kedua adalah surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, diterbitkannya ini paling lama 3 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak terutang diterima oleh DJP. Dan untuk pengabulan permohonan, WP dianggap dikabulkan secara otomatis apabila DJP tidak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dan pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan DJP menerbitkan SKPLB. Dan untuk penerbitan SKPLB oleh DJP ini diterbitkan paling lama 5 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Nah, kan tadi batas waktu penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayarnya adalah 3 bulan setelah DJP menerima surat permohonan tersebut. Nah, setelah 3 bulan ternyata DJP tidak menerbitkan produk produk hukum, maka DJP dalam 5 hari ke depan tersebut eh, akan menerbitkan SKPLB yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Nah, sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kurang lebihnya terkait dengan pasal 130 sampai 137, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.